kita sudah mengetahui sedikit penjelasan mengenai termodinamika dan eksergi, di mana termodinamika itu adalah ada 4 hukum, salah duanya adalah hukum ke-1 dan kedua. Yang pertama mengenai kekekalan energi, dan yang kedua mengenai entropi ya, bahwa sistem ini bisa energi hanya merambat dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah, dan entropi cenderung membesar gitu ya. Terus selanjutnya eksergi, di mana eksergi adalah suatu kerja yang dimanfaatkan di dalam energi, di mana kita mencari irreversibility atau kerja yang tidak dapat di reverse atau di kerja reversible, kerja yang reversible, atau di situ kalau misalnya kita kerugiannya itu dibilang irreversibility, jadi kerja yang tidak dapat diulangi gitu dari suatu proses. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai sedikit tentang teknologi PLTU. Nah, sebenarnya sedikit informasi ya ke teman-teman, bahwa saat ini metode evaluasi ekonomi utama pembangkit listrik thermal itu adalah salah satunya yang pertama metode keseimbangan energi berdasarkan hukum pertama termodinamika, yang kedua itu metode analisis eksergi berdasarkan hukum kedua termodinamika, dan yang ketiga adalah metode termoekonomi lintas disiplin yang baru gitu. Nah, metode keseimbangan energi ini karena cacat bawaannya, yang dimaksud di sini hanya konservasi energi yang terlibat, tetapi aspeknya itu kualitatif. Nah, banyak kan telah ditinggalkan secara bertahap di banyak bidang. Nah, di antara metode berdasarkan hukum kedua termodinamika, metode analisis eksergi paling banyak digunakan gitu. Nah, di dalam presentasi ini nanti saya akan menyampaikan konsep tentang termodinamika, tentang fuel and product untuk menganalisis eksergi dari pembangkit listrik 300 MW yang saya ambil dari internet. Jadi nanti ada sumbernya, nanti saya sampaikan suatu paper analisis PLTU berdasarkan eksergi. Gitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan di saya sendiri di kantor ini, tugas saya juga masih berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, yaitu kekekalan energi. Jadi secara umum banyak PLTU di Indonesia juga masih kita nih yang orang-orang proses, orang-orang engineer performance itu dituntut untuk mengendalikan kehilangan energi berdasarkan hukum termodinamika pertama. Masih belum ada sih, atau mungkin sudah ada, saya juga belum tahu. Dari beberapa referensi yang saya dapat masih belum ada yang concern terhadap konservasi dengan memperhitungkan mengenai eksergi ini sendiri. Oke, kita masuk ke teknologi PLTU. Secara umum, rekan-rekan semua pasti tahu ya bahwa PLTU itu menggunakan prinsip siklus Rankine. Siklus Rankine di mana siklus yang pertama itu adalah kerja pompa di mana di situ ada penaikan tekanan ya. Jadi ada kerja pompa untuk sistem. Tekanan dari air atau water itu dinaikkan sedemikian rupa sehingga siap untuk dipanaskan dan ada boiler. Nah, ini proses pertama, dan selanjutnya proses kedua, di mana proses di dalam boiler itu adalah perubahan temperatur daripada air tadi sedemikian rupa dengan tekanan yang relatif tetap gitu ya, tekanan yang relatif tetap.
Tapi secara aktual di lapangan adalah ada kenaikan pressure gitu kan. Ada kenaikan tekanan juga. Jadi yang nomor 3 itu ada perubahan fase dari yang awalnya tadi dalam bentuk air dengan entropi yang lebih rendah. Kita sudah belajar tadi mengenai entropi menjadi fase yang lebih tinggi entropinya dalam bentuk gas. Sebelum gas ada dalam bentuk vapor ya. Vapor itu campuran antara air dan air bentuk cair dan gas. Lalu selanjutnya ada dalam bentuk superheated steam atau steam jenuh, steam tingkat lanjut di mana temperaturnya mencapai 538 sampai 540 derajat Celcius yang nantinya siap untuk di diekspansikan ke dalam turbin. Nah, ekspansi di dalam turbin ini nanti yang merubah energi potensial dari steam menjadi energi mekanik dari subturbin. Mekanik dari subturbin. Dengan sudut-sudutnya turbin menerima energi untuk memanfaatkan energi yang potensial tadi menjadi energi mekanik. Ada shaft dan nantinya shaft digunakan untuk mendapatkan energi listrik dari sepeda potensial yang ada dalam generator. Gitu. Nah, kalau dalam sistem siklus ini sendiri, steam yang tadinya digunakan untuk mengekspansikan digunakan untuk memutar turbin terekspansi ke dalam nomor 4 ini, ke dalam kondenser. Gitu. Dalam kondenser. Di kondenser itu temperatur dari steam yang awalnya tadi 538 itu sudah menurun karena sudah dimanfaatkan beberapa tahap dalam turbin sehingga didinginkan lagi untuk nantinya diproses lagi ke dalam pompa gitu. Jadi terjadi kondensasi yang tadi awalnya fasenya adalah steam itu menjadi liquid lagi atau menjadi cair lagi menjadi air lagi seperti itu. Nah, pendinginan ini juga membuang panas gitu. Jadi di sini ada kerja pompa, secara sederhana bisa dijelaskan di sini ada kerja pompa, ada kerja dari bahan bakar, ada panas dari bahan bakar, saya panas dari bahan bakar, terus ada kerja dari turbin, dan ada panas dibuang dari steam ke lingkungan di keluar sistem seperti itu dalam proses kondensasi. Nah, dari sini nanti dihasilkanlah ini yang ke sini adalah ini yang kalau di PLTU yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, setelah itu kita sampaikan di sini mengenai diagram TS. Diagram TS itu adalah diagram temperatur dan entropi. Di sini garis-garis hitam ini adalah garis-garis fase atau kondisi air ya, air di dalam proses perubahan temperatur dibandingkan dengan kondisi entropinya gitu. Nah, di sini ada beberapa proses kalau di PLTU itu secara proses Rankine yang sudah kita sampaikan tadi, ada kerja pompa nomor 1 ke 2, H1 ke H2, di mana di sini adalah kenaikan pressure oleh pompa, lalu H2 ke H3. Nah, H2 ke H3 ini adalah proses perubahan temperatur dan tekanan, gitu ya. Perubahan temperatur dan tekanan juga. Tapi di sini disebut isobarik juga sih, isobarik gitu. Jadi ada perubahan temperatur yang cukup signifikan di sini. Nah, terus di dalam boiler ini juga ada proses perubahan fase secara cepat, gitu.
dari fase yang di sini adalah fase uap, fase uap masih vapor menuju ke superheated steam, uap yang sudah superheat gitu. Nah, untuk perubahan fase ini itu terjadi temperatur tetap atau isotermal di sini. Seperti yang sudah kita pelajari tadi di termodinamika yang slide sebelumnya, ini terjadi proses isotermal di sini, jadi temperaturnya tetap. Nah, setelah isotermal di sini terjadi lagi kenaikan temperatur secara signifikan di area superheater. Ini superheater, di mana dengan fase yang sudah uap, steam, itu dari suhu rendah dinaikkan ke suhu yang tinggi. Di sini suhunya mencapai 538 derajat Celcius yang saya sebutkan tadi. 538 derajat Celcius. Nah, dari sini nanti steam itu siap untuk diekspansikan ke dalam turbin untuk merubah energi potensialnya menjadi energi mekanik pada shaft turbin. Energi mekanik pada shaft turbin ini yang nantinya dirubah untuk menghasilkan listrik. Nah, energi mekanik apa tuh siklus water tadi atau air tadi diekspansikan sehingga menjadi kembali ke fase air di sini. Nah, fase air di sini masih belum air penuh temperatur apa itu entropi tinggi ya. Di sini entropinya masih tinggi nih. Kalau misalnya di H5 itu entropinya masih sekitar 6,5. 6,5 di sini kilojoule per kilogram Kelvin gitu ya. Satuannya. Jadi energi. Jadi untuk mengingat lagi bahwa entropi itu memiliki satuan energi dibandingkan dengan massa dikalikan Kelvin gitu. Dikalikan temperaturnya. Nah, dengan entropi yang masih tinggi uh, uh, perlu dilakukan perubahan fase di sini secara secara isotermal dengan menghasilkan kembali ke fase air untuk nantinya siap untuk dipompa kembali ke dalam sistem. Nah, ini adalah closed system dalam uh, PLTU secara umum ya, secara umum seperti ini. Nah, efisiensi ya, ini efisiensi hukum pertama efisiensi mungkin tadi bisa disebutkan sebelumnya. Ada hukum kedua efisiensi di mesin Carnot. Ini hukum pertama efisiensi secara umum kita bisa mengetahui bahwa di sini H4 minus H5 atau proses input 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 daripada sebelum ekspansi kerja ini, jadi dibandingkan dengan maksud saya kerja H4 minus H5, jadi entalpi H ini yang dimaksud H ini adalah entalpi kerja pada titik 4 dikurangi entalpi kerja pada titik 5 itu merupakan kerja turbin dibandingkan dengan energi input atau panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan kerja tersebut dikalikan 100%. Jadi disitulah nanti dapat efisiensinya. Secara umum efisiensi PLTU khususnya subcritical atau di bawah supercritical itu masih di angka 35% secara umum gitu. Jadi dari energi batu bara yang kita miliki misalnya 100% energi batu bara itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi listrik itu sekitar 35%-nya. Itu berdasarkan kembali hukum termodinamika yang pertama, kekekalan energi. Nah, kembali lagi nih hukum termodinamika yang pertama bahwa tadi untuk bahan bakar atau fuel input dianggap 100%, hanya 34,69% di sini. Ini hasil perhitungan kami ya biasanya setiap bulan nih. Kalau orang performance di unit PLTU biasanya melakukan pengukuran seperti ini membandingkan dengan kondisi waktu awal mesin itu
commissioning, kita bandingkan lossesnya di mana. Nah, itu yang tadi disebutkan bahwa kita pakai metode hukum termodinamika pertama. Hanya 34,7%. Sedangkan untuk auxiliary power consumption atau listrik pemakaian sendiri untuk sistem tadi itu sebesarnya 4,71%. Nah, untuk turbin generator losses atau kehilangan energi pada turbin dan generator itu sekitar 5,02%, masih di atas dari auxiliary power consumption. Nah, ini yang terbesar adalah condenser loss, di mana ketika tadi uap masih kondisi entropi yang tinggi tapi sudah tidak memiliki daya kerja lagi, harus diekspansikan secara isentropis, maka kehilangan energinya sebesar 38,8%. Selanjutnya untuk boiler heat loss atau kehilangan panas pada pembakaran sistem boiler itu sekitar 15,9%. 15,9% ini bisa terdiri dari salah satunya misalnya karbon atau sistem Tokyo sistem pembakaran yang tidak sempurna gitu. Jadi ada unburned karbon, terus ada juga losses radiasi, losses panas buang gitu. Jadi flue gas losses gitu. Nah, selain itu juga ada kalau di pembangkit kami ini dengan BFPT gitu. Jadi BFPT ini adalah pompa, jadi yang tadi disebutkan di sini ada pompa nih. Pompa di sini kalau beberapa pembangkit itu ada yang menggunakan listrik energinya, W-nya itu pakai listrik. Tapi kalau di PLTU kami itu menggunakan apa namanya, menggunakan steam keluaran dari turbin. Jadi steam keluaran dari turbin dimanfaatkan untuk apa namanya, penggerak pompa pompa utama feed water atau pompa utama air 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 pengumpan ke dalam boiler. Nah, air pengumpan dalam boiler ini bisa mengurangi paling tidak konsumsi dari auxiliary power ini. Jadi ketika kita dia pakai steam dari boiler feed pump turbin atau steam dari sini, nanti steam boiler auxiliary power consumption ini bisa berkurang. Nah, itu tergantung desain dari desainer atau desainer pabrikan PLTU-nya gitu. Nah, ini diagram PLTU secara umum. Nah, ini sudah saya ambil dari Exergi Analysis of 300 MW coal-fired power plant yang dibuat di Kota Jilin, School of Energy and Power Engineering di utara, di timur laut dari Dianli University, dari paper tahun 2012. Jadi oleh Pak Yong Lee dan Liu ini dia memetakan PLTU itu dalam alfabet dan angka-angka berikut. Kalau saya jelaskan secara singkat, di sini ada misalnya ini J, ini adalah boiler. Itu boiler mengumpankan steam ke dalam high pressure turbin pertama, nanti diekspansikan ke dalam high pressure turbin yang kedua. Setelah itu juga ini ada boiler juga, ini adalah sistem reheat dari boiler, di mana ekspansi dari high pressure turbin yang kedua dipanaskan ulang menjadi steam atau dinaikkan lagi temperaturnya menjadi steam untuk memutar intermediate pressure turbin yang pertama dan intermediate pressure turbin yang kedua. Nah, setelah intermediate pressure turbin ini KLNO tidak ada pemanasan lagi sehingga hasil dari steam sisa intermediate pressure turbin diekspansikan ke dalam low pressure turbin. Di sini ada 5 low pressure turbin ya digambarkan di sini. Nah, setiap low pressure turbin ini mengambil untuk ini apa namanya, pemanas ulang air gitu. Jadi ada di sini ada IHG, DCBA, ABCD,
E juga sih, EFGH ini adalah pemanas air atau feed water heater. Kita nyebutnya feed water heater. Feed water heater yang diambil dari ekstraksi di low pressure turbine disebut low uh, low pressure heater atau feed water heater dengan low pressure. Sedangkan feed water heater yang diambil dari intermediate pressure turbine dan high pressure turbine disebut high pressure heater kalau di tempat kami. Sama ada 8 juga, di mana yang nomor 4 ini atau nomor berapa nih? E itu adalah derator. Derator itu berfungsi sebagai pembuang kandungan-kandungan oksigen ya, yang tersisa dalam air secara mekanis di derator ini. Gitu. Jadi setelah itu dari derator ini air yang tadi ya, ini dipompakan dulu menggunakan kondensat pump. Ini W merupakan kondensat pump, dipompakan ke dalam pemanas air yang pertama. Jadi ini ada tahap kenaikan temperatur. Kalau keluar dari sini biasanya 40-an derajat. Ini naik pelan-pelan, naik ke berapa nanti di finalnya ini sekitar 280 derajat Celcius. Jadi jadi 40 menjadi 280-an derajat Celcius sebelum nanti siap masuk ke dalam boiler untuk dipanaskan lagi. Itu. Jadi pemanfaatan panas pada PLTU ini sudah sedemikian rupa ya. Jadi konservasi energi itu oleh desainer boiler itu sudah diperhitungkan sangat matang sehingga kita sebagai engineer performance atau engineer efisiensi itu memastikan setiap peralatan ini masih bekerja dengan optimal gitu. Baik itu pompa, baik itu feed water heater, baik itu boiler dan segala macamnya seperti itu. Turbin. Gitu. Nah, di sini ada yang saya ambil dari sumber tersebut menyebutkan bahwa analisis eksergi pembangkit listrik sebagian besar terkait dengan entalpi eksergi dengan yang rumus ekserginya sebagaimana berikut. Nah, tadi kita juga belajar kan sebelumnya bahwa entalpi eksergi juga dalam bentuk energi entalpi, gitu. Di mana energi entalpi, maaf ya, sebentar. Siap, Pak. Oke, saya lanjut aja. Masih terdengar kan suara saya? Cukup jelas ya? Lumayan sih, Pak. Cuman agak ada double ya. Ada double dari ini ya, dari pengumuman ini ya. Ya, tapi nggak apa-apa, Pak. Sambil jalan nggak apa-apa, Pak. Masih bisa. Oh, oke, siap. Jadi sorry ini saya masih di kantor ya, jadi nggak ada work from home ceritanya di kantor. Karena memang kalau di area kantor kami sudah cukup rendah sih nilai angka COVID-nya, jadi kebijakan manajemen kita masih bisa masuk. Jadi kerjanya masih work from office gitu. Oh, Pak, silahkan, Pak. Oke, jadi di sini rumus eksergi dari entalpi itu sendiri, di mana E sama dengan entalpi dikurangi entalpi O dikurangi temperatur dikalikan entropi dikurangi entropi O, di mana HO atau entalpi O, SO atau entropi O dan TO merupakan mewakili entropi zat kerja di bawah kondisi lingkungan dan suhu termodinamika di lingkungan masing-masing. Nah, selain itu, yang kedua, fuel and product concept ini mengkonsepkan bahwa dalam sebuah proses itu fuel itu dihasilkan terdiri dari produk ditambahkan I. I itu tadi kita sampaikan sebelumnya bahwa I itu irreversible proses atau proses yang tidak bisa diulangi lagi gitu. Di luar daripada sistem
gitu. Jadi nggak bisa kita manfaatkan lagi ekserginya gitu. Sedangkan K ini adalah rasio perbandingan antara fuel dan produk. Nah, terus di sini efisiensi. Efisiensi itu adalah di mana produk dibandingkan fuel itu berapa persen. Jadi produk yang dihasilkan dibandingkan terhadap input bahan bakarnya itu berapa persen, atau di sini bisa dikatakan 1 dikurangi I, 1 dikurangi I dibanding dengan bahan bakarnya atau fuel. I tadi kembali lagi irreversible tadi. Nah, di sini dalam proses perpindahan dan konversi energi satu sistem atau peralatan thermal, rasio antara eksergi yang digunakan atau diperoleh dengan eksergi pembayaran atau konsumtif didefinisikan sebagai efisiensi eksergi sistem atau peralatan. Untuk mengekspresikan tujuan produksi setiap peralatan, banyak ahli menggunakan konsep produk dan bahan bakar, fuel and product ini tadi, untuk mendefinisikan fungsi peralatan. Nah, dikuantifikasikan tujuan produksi suatu peralatan atau komponen adalah produk atau P. Jadi P ini adalah tujuan produksi suatu peralatan atau komponen, dan energi konsumtif untuk produk disebut bahan bakar atau F, fuel tadi. Maka persamaan keseimbangan energi dapat ditulis sebagai berikut ini. Ini tadi. Jadi eksergi yang di PLTU itu umumnya menggunakan entalpi eksergi ya. Jadi yang tadi ini nih, eksergi entalpi gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sedikit eksergi analisis pada pembangkit listrik. Bisa terlihat jelas, Bapak Ibu? Lumayan, Pak. Masih Oh ya, terbaca, Pak. oke, siap. Oke, masih terlihat. Berarti nggak perlu saya zoom ya. Oke, jadi di sini tadi ada komponen-komponen A sampai Z di apa namanya komponen diagram PLTU ini ada A, B, C, D sampai Z gitu. Nah, di sini dia memperhitungkan, mengkalkulasi bahwa setiap komponen itu punya fuel dan produknya masing-masing gitu. Jadi dia rumuskan misalnya feed water heater 7, fuelnya berapa, produknya berapa. Feed water heater 6, fuelnya berapa, produknya berapa. Feed water heater 5 dan seterusnya sampai ada di sini Z adalah shaft atau poros daripada turbin itu gitu. Shaft yang menghubungkan antara turbin dan generator. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satuan dari eksergi itu sendiri sama dengan satuan dari energi. Fuel and product ini juga berhitungan energi. Tapi di sini ketika kita ngomong masalah eksergi, di mana eksergi tadi diambil tadi I tadi, itu maka fuel and product jadi nilainya seperti ini. Jadi misalnya ini derator itu ternyata fuelnya dia membutuhkan untuk komponen itu eksergi sebesar eh, eh, apa 11.313,97. Sedangkan produknya atau useful work-nya, W useful itu tadi, itu adalah 9.329,94. Jadi exergi loss atau I-nya itu sekitar 1.984 kilojoule per second. Nah, exergi efisiensinya di sini terhitung adalah 82,46%. Dan exergi loss rate-nya adalah 0,47%. Exergi loss rate ini merupakan perbandingan antara eksergi tiap komponen terhadap total eksergi, perbandingan
antara loss atau exergi loss tiap komponen terhadap total exergi pada sistem PLTU ini. Jadi misalnya tadi terator ya berarti 82,46 dibandingkan dengan ini 422.695. Makanya ini terdapat exergi rate. Terus exergi loss coefficient ini dituliskan nilainya adalah 0,12. Terus exergi consumption itu adalah perbandingan antara produk dibandingkan dengan fuel. Jadi kilojoule per second antara 9329 dibandingkan dengan atau kebalik. Fuel dibandingkan produk ya, sorry. Jadi antara 11.313 dibandingkan 9.329. Jadi secara umum seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa exergi losses tertinggi itu terjadi pada boiler, di mana exergi lossesnya mencapai 71,85% dari keseluruhan proses power plant ini gitu. 71,85%. Jadi sedangkan pada turbin ini boiler superheater ya. Jadi boiler superheater itu prosesnya setelah pemanas terakhir, keluaran pemanas terakhir yang apa dijadikan setelah kalau di subcritical itu ada drum ya. Jadi setelah pemanas terakhir, pompa itu kalau kita di unit itu pompa itu tujuannya memompakan air dari pompa ke dalam drum gitu. Jadi drum itu yang nantinya memproses itu memisahkan antara vapor dan air, dan sudah dalam bentuk vapor itu masuk ke dalam superheater. Nah, di exergi losses di superheater itu sendiri merupakan exergi losses yang tertinggi di dalam analisis ini gitu. Sedangkan exergi losses yang lain itu sama juga. Nomor 2-nya adalah preheat yang ada di dalam boiler juga. Di sini nilainya 13,49% dari total exergi losses yang ada. Selanjutnya exergi losses yang tertinggi nomor 3 adalah exergi losses di condenser. Maka dari itu di sini disebutkan bahwa exergi losses condenser itu di angka rasionya 3,85% dibandingkan total exergi. Jadi itu yang tertinggi. Jadi yang pertama dari boiler di area superheater, boiler di area reheater, dan di condenser. Jujur di PLTU Lontar sendiri kita belum pernah melakukan untuk analisis ini. Jadi harapannya nanti ya mungkin setelah saya bisa menyampaikan ke rekan-rekan sekalian, saya juga kepingin nyoba-nyoba lah untuk hitung ini, atau mungkin rekan-rekan sekalian ada yang kepingin PKL atau kerja praktek di PLTU Lontar dan menganalisa ini, kita sangat welcome. Selanjutnya di sini, jadi ketika tadi kita pelajari bahwa hukum kekebalan energi itu menyatakan bahwa kerugian terbesar pada PLTU adalah di kondenser, tapi kalau kita menggunakan exergi, maka kerugian exergi yang tidak bisa direversible itu adalah di boiler superheater dan boiler reheater. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan lagi area di boiler superheater dan reheater dengan memastikan setiap pemanasan itu menjadi optimal, maka exergi yang irreversible bisa diperkecil seperti itu. Nah, ini saya sebutkan bahwa perhitungan rinci kita dapat melihat bahwa konsumsi terbesar pembangkit adalah boiler yang kerugian irreversible-nya mencapai lebih dari 80%. 80% itu antara penambahan 71,85 ditambah 13,49. Hal ini terutama ditentukan oleh proses termodinamika boiler termasuk pembakaran, pertukaran panas, dan proses pembuangan
panas. Selama proses berlangsung, banyak eksergi diubah menjadi energi. Gitu. Pada turbin dan sistemnya, sebagian besar kehilangan energi terjadi di kondenser karena energi uap buangan rendah. Kehilangan energi di sini tidak terlalu banyak membagi kehilangan energi dalam seluruh sistem. Jadi masih cuma berapa tadi 3,85% dari energi seluruh sistem. Nah, efisiensi energi pembangkit adalah kalau di sistem ini ya itu 41,23%. Kalau menurut saya ini nilainya cukup tinggi ya. Jadi di pembangkit ini tuh efisiensinya adalah 41,23%, yang hampir sama dengan efisiensi termal pembangkit menurut data desain atau pabrikan. Namun esensi mereka ini berbeda. Metode tradisional menurut tabel menganggap bahwa efisiensi thermal boiler mendekati sempurna 92% dan banyak panas yang hilang di kondenser. Metode tradisional itu maksudnya metode yang kita pakai ya sampai sekarang di PLTU itu. Jadi metode tradisional menyadari keseimbangan energi dan mengabaikan kualitas energi yang dapat menyesatkan staf pengoptimalan kinerja. Jadi kalau staf seperti saya seperti ini, jadi ketika kita bilang energi efisiensi boiler itu masih di angka 92%, berarti kan masih bagus gitu, masih sesuai, angkanya masih bisa tolerable. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan energi, itu kita bisa mendapatkan angka yang cukup besar ya di sini. Jadi 30.000 energi loss-nya yang superheater itu 303.192 kilojoule per second. Bayangkan saja ketika kita bisa menghemat 3.000 kilojoule per second dari proses ini, itu. Jadi kita bisa mengoptimalkan penyerapan panas atau penyerapan panas untuk menjadi kerja dalam sistem boiler itu. Dan tadi dibandingkan dengan kita menggunakan pendekatan efisiensi boiler yang 92%, itu cuman kalau dipersenkan ya nggak ada 0,0 sekian persen gitu. Tapi padahal secara energi irreversibility-nya bisa hilang. Jadi kerja yang reversible atau lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya Masih di banyak sini Pak kita atau akan gimana membandingkan Pak? Mohon maaf Pak. Ada kira-kira ada berapa slide lagi tinggal Pak? 2 slide sih. Oh oke siap Pak. Soalnya pertanyaannya sudah mulai 2. banyak sih Pak. Silakan Pak dilanjut dulu Pak. Oke. Oh iya, untuk nanti pertanyaannya mohon dibacakan ya, soalnya Siap. Nanti saya ternyata di bantu. chat di saya ini nggak bisa lihat chatnya. Iya, baik Oke, Pak. Siap. jadi nah perbandingan energi terhadap variasi beban. Nah di sini dia juga membandingkan antara variasi beban terhadap energi. Jadi pembangkit listrik secara umum dioperasikan dengan 100%, koefisiennya 100%. Nah pada komisioning juga dihitung kondisi 75%, 50%, dan 30%. Di 75% dan sampai 30% ini ternyata semakin tinggi bebannya gitu ya, load coefficient semakin tinggi, itu energi efisiensinya juga semakin tinggi. Ini secara umum juga dijelaskan di termodinamika yang pertama atau secara tradisional, bahwa memang pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara itu secara umum memang di efisiensinya bisa maksimal di load coefficient yang tinggi ya, atau 100%. Nah, distribusi kehilangan energi dari seluruh plant diperoleh melalui analisis energi dari data desain plant. Boiler adalah konsumsi terbesar dari seluruh pabrik. Dari analisis tersebut, kita dapat membaca bahwa di mana titik rentan berada dalam proses produksi listrik dengan jelas. Dalam operasi pembangkit listrik termal aktual, parameter energi abnormal dari peralatan terkait dapat dideteksi dan digunakan untuk lokasi gangguan. Jadi efisiensi energi dan analisis kerugian pembangkit listrik sangat membantu untuk identifikasi kerusakan dan diagnosis pembangkit listrik. Nah, jadi secara umum seperti itu. Ini equipment utamanya ya. Kita bisa lihat energi loss rate-nya setiap ini tinggi sekali untuk boiler gitu. Sedangkan
yang lainnya lebih rendah gitu ya. Oke, ini diagram siklus PLTU lontar, mungkin nanti bisa saya jelaskan, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai siklus PLTU lontar. Tadi secara singkat saya jelaskan mengenai siklus PLTU secara umum, tapi di sini secara detail ada proses-proses yang mungkin teman-teman penasaran gitu, nantinya mungkin saya bisa menjelaskan di sini, mulai dari feeding batu baranya sampai ke mill, atau bahan bakarnya sampai ke mill, terus dari mill itu dibakar, dicampur pembakarannya dengan udara. Di sini ada udara primary, ada udara secondary, terus bahan bakar tadi menjadi panas di sini di boiler dengan memanfaatkan pompa dari sistem air feedwater itu. Feedwater kita juga memanfaatkan air laut dengan sistem desalinasi untuk nantinya air laut tersebut siap untuk dipanaskan melalui beberapa sistem tadi ya. Kalau dari closed cycle itu dari ekspansi kondensor, terus kalau dari make up itu berarti dari air laut seperti itu nanti, dan akhirnya ada pemanas reheat, superheat, lalu kita menghasilkan 3 kali 315 megawatt di sistem Jawa Bali 150 kV gitu ya. Oke, itu secara singkat mungkin dari siklus PLTU. Presentasi saya cukup sekian, kita lanjut ke tanya jawab ya. Oke, terima kasih.